kita mulai, mari kita buka dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kalau pada malam hari ini Kau pimpin kami sampai di tempat ini dalam keadaan yang sangat luar biasa. Kami sehat, kami bersukacita, dan pada malam hari ini kami hadir di tempat ini untuk menyembah-Mu, untuk memuji nama-Mu, untuk beribadah, karena kami butuh Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Allah kami yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Kalaupun ada kuasa-kuasa yang tidak menghendaki adanya ibadah pada malam hari ini, kami dalam nama Tuhan Yesus, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang tidak dari Engkau Tuhan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya butuh yang namanya Tuhan Yesus. Kami hanya butuh yang namanya kuasa kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini. Malam hari ini, mari siapkan hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga ketika kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, ada kemuliaan Tuhan terjadi, ada kuasa Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini di dalam nama-Mu, kami serahkan mereka satu persatu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada di dalam hati mereka masing-masing, sehingga ketika kami pulang nanti, kami tidak menjadi orang yang biasa, tapi kami orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah mulai awal, dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya di dalam nama Yesus. Engkau berkati setiap mereka yang hadir, Engkau berkati mereka yang melayani Tuhan pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia, tapi mereka pasti diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya kami pasti diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Siap memuji Tuhan, siap mengagungkan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Silakan bangkit berdiri.
haleluya. Siapa ingin lebih sukacita menyanyi untuk Tuhan? Ayo kita nyanyikan pujian Ojo Dibanding. Gusti Yesus mau
jujur saonone, jujur saonone, jelas beda. Jelas beda yen liwate, bener jelas beda to. Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saonone. Yo, Gusti Yesus dibanding-bandingke. Sae-sae tak eloni nganti tekan matiku. Ya Gusti Yesus tuluhi jengku. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Ku berharap engkau mengerti di hati ini ada siapa? Hanya ada Yesus. Sekali lagi, ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami boleh bersuka cita untuk memuliakan Engkau. Dan bawa kami masuk lebih dalam di dalam hadirat. Kami ingin menyukakan hati Tuhan. Lihat pujian pengagungan yang kami naikkan pada malam ini. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Ini kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Ini pengagungan kami. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu. Pada malam ini kami bersama-sama merendahkan diri kami untuk memuji menyembah Engkau. Mohon perkenanan-Mu atas setiap kami. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata selain puji sembah, selain puji dan sembah.
bersamamu selalu, bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu memenuhi tempat ini. Amin. Engkau Tuhan tempatku, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Kau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi Tuhan, penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu, kudusanmu memenuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, kemuliaanmu kan nyata dalamku, hingga kemuliaanmu, hingga kemuliaanmu kan nyata, hingga kemuliaanmu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Mari sembah, haleluya.
menyembah Dia. Oh, Engkaulah Adonai, Tuhan pemimpin kami. Engkaulah Elohim, Allah pencipta kami. Engkaulah Yehova Sebaot, Tuhan semesta. Engkaulah El Betel, Tuhan atas rumah kami. Engkaulah Yehova Shalom, Tuhan yang memberikan sumber damai sejahtera kami. Engkaulah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Tuhan. Jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku malam ini. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Inilah kerinduan kami menyenangkan-Mu malam ini Tuhan. Senangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Benar, kami mau menyerahkan hati kami. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, amin, haleluya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Dia yang menggamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu mau duduk, monggo silakan. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Benar Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
Engkaulah yang ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Katakan mukaku hormat, mukaku hormat akan Engkau, mukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, mukaku akan Engkau. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada tara, benar. Oh haleluya, sungguh Engkaulah sungguh menakjubkan Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu tiada tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Mukaku hormat, mukaku
surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti surga. Biarlah pujian pengagungan yang kami naikkan di hadapan Engkau boleh menyukakan hati. Terima kasih kehadiran lawatan pada saat ini. Tiba saatnya Tuhan, malam ini kami ingin diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan roh hikmat, pewahyuan, urapan yang baru, sehingga setiap firman yang oleh disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tidak kami izinkan kuasa-kuasa bukan dari Tuhan, kuasa iblis roh jahat yang akan mencuri menjara firman Allah. Di dalam nama Yesus kami enyahkan dari tempat ini. Kami enyahkan dari hati pikiran kami. Kami ingin fokus, kami ingin diberkati kebenaran firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya tangan Engkau, Roh Kudus yang berbicara atas kami lewat firman-Mu. Ya, kami pulang dari tempat ini benar-benar kami diubahkan menjadi manusia yang baru. Kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan dari Engkau. Berbicaralah atas kami. Kami rindu diberkati firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam. Mana senyumnya yang sudah penuh kemuliaan Tuhan? Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Edi, untuk kesempatannya, sehingga pada malam hari ini saya boleh berdiri di depan ini. Saya bukan apa-apa, tapi karena kemurahan Tuhan kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Saudara-saudara sudah diberkati dengan puji-pujian. Ya, semoga hati kita sudah digemburkan dengan puji-pujian dan ruangan ini sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Imam Musik, terima kasih untuk singer, terima kasih WL sudah membawa kita semua dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Untuk malam hari ini, kesempatan hari ini, kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan yang bertemakan kematian adalah kebahagiaan. Kematian adalah kebahagiaan. Tadi waktu saya transfer judul ini, serem ya, kok ngomongin tentang kematian. Jadi terus terang pada suatu saat saya menghadiri pemakaman, ibadah pemakaman dan upacara pemakaman. Di situ terus terang saya pribadi diberkati oleh firman Tuhan. Ya, pada saat ibadah pemakaman tentu situasinya penuh duka cita. Keluarga sangat mengalami duka cita yang mendalam. Saat firman disampaikan, mungkin saat itu situasinya agak kurang leluasa karena yang hadir tidak semuanya percaya Yesus. Kemudian banyak tamu mondar-mandir ngasih ucapan. Bahkan waktu di pemakaman pun mungkin udaranya panas dan lain sebagainya, sehingga seringkali tema tentang kematian ini kita kurang untuk memahami. Jadi saat itu, waktu menghadiri itu, saya pribadi merasa diberkati dan
waktu ada kesempatan saya terus belajar dan saat ini saya rindu untuk membagikan ke saudara-saudara. Ya, siapa yang punya keyakinan kalau nanti kita mati, ya, istilahnya kasarannya mati, kita dipanggil pulang ke hadapan Tuhan, itu kita di surga yang kekal bersama Yesus. Siapa yang yakin? Semuanya angkat tangan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan buktikan bahwa memang kematian itu adalah kebahagiaan. Bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, seringkali membicarakan tentang kematian itu adalah hal yang tabu dan bahkan menakutkan, ngeri ya. Saya pun juga demikian. Ini saya lagi bukan bersharing tentang bagaimana kalau kita kehilangan orang yang kita kasih sedang meninggal, tapi pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kita sendiri nanti kalau menghadapi kematian saat kita dipanggil Tuhan. Kita akan lihat di Wahyu 14 ayat 13. Di situ dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh, amin, berbahagia ternyata. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita akan buktikan bahwa ternyata kematian itu adalah kebahagiaan. Ya, saya juga ragu mau meninggal kok bahagia ya. Ada 3 kebenaran mengapa kematian bagi orang percaya di dalam Yesus adalah suatu kebahagiaan. Pertama, kita lihat di Wahyu 2 ayat 10b sampai 11. Di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Jadi ini ayat pendukung kenapa kematian itu dikatakan adalah kebahagiaan. Pertama, kalau nanti kita di surga, kita yakin ya bahwa kita akan di surga tinggal hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Itu yang harus kita pegang. Yang mendukung bahwa kematian itu ternyata kebahagiaan adalah di sini, bahwa setelah kita nanti di surga tidak menderita apa-apa. Amin. Yang kedua, Wahyu 7 ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka itu kita yang sudah percaya di dalam Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ternyata saat kita nanti dipanggil Tuhan, kita di surga hidup kekal, kita akan keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Darah anak domba siapa? Tuhan kita Yesus. Dia sudah mengorbankan begitu rupa. Kasihnya dia sudah nyatakan. Kita akan keluar dari kesusahan yang besar. Apalagi bukti kalau kematian itu adalah suatu kebahagiaan. Yang ketiga, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mereka itu kita yang sudah percaya di dalam Yesus. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Itu adalah beberapa bukti dari firman Tuhan dan kita akan belajar menghidupi firman ini. Bahwa ternyata kematian bukan suatu ketakutan, bukan yang setelah kita membayangkan itu bagaimana begitu ya, ngeri, tapi ternyata kematian itu adalah kebahagiaan. Slide berikutnya. Tapi ternyata seringkali
kita itu berarti saya juga ikut ya. Ku rasa Apa ya? Haleluya. Siapa yang nyanyi ya? Dari mana Pak Edi itu suaranya? Enggak tahu. Ya, ngeri ya. Kita ngomongin tentang mati-mati kok ada suara yang datang itu loh. Saya kok jadi keringetan itu, haleluya. Tapi kita yakin hadirat Tuhan ada di tempat ini ya. Hah? Di kuburan itu ya? Iya, maksudnya itu saya mau menyampaikan, ya merinding ya. Saya juga waktu mau menyampaikan ini, kira-kira itu mencekam enggak ya suasananya. Jadi saya mau men-sharingkan bahwa ternyata itu apa yang kita bayangkan, kengerian itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan kalau kita sudah percaya di dalam Yesus. Ya, itu kuburan, terus ada orang menangis, itu dia ini keluarga yang sedang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang paling dia cintai ya. Jadi sedih. Saudara-saudara masih ingat waktu pandemi kemarin kita mengalami hampir kurang lebih 3 tahun ya. Suasananya sangat mencekam sekali. Di dalam 1 hari bisa sampai beberapa kali bunyi ambulan. Sampai beberapa kali innalillahi wa inna rojiun ya. Innalillahi wa inna rojiun. Langsung bagaimana, pasti masih hangat ya di pikiran kita, aduh mencekam. Kita tinggal nunggu, kapan ya saya waktunya tiba. Nah di sini saya mau kita belajar ya sama-sama, karena saya pun juga kalau ngomongin seperti ini tuh juga nggak berani-berani amat gitu ya. Tapi kita mau belajar bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita sudah terima Yesus, bahwa jaminan keselamatan itu ada di dalam kita. Dan kematian itu bukan hal yang menakutkan, bukan yang membuat kita gelisah, akhirnya kita nggak bisa tidur. Aku tak bangun, jangan-jangan aku nanti bablas. Tidak seperti itu ya. Jadi tetap digambar itu biar suasananya bisa. Jadi begini, meskipun kita tahu bahwa kematian adalah awal kehidupan bersama Tuhan Yesus di surga, kita semua tahu ya. Bahkan tadi waktu di awal saya tanya, siapa yang yakin masuk surga? Saya gitu ya. Semua yakin, saya pun yakin. Tetapi meskipun kita tahu bahwa kematian adalah awal kehidupan kita bersama Yesus di surga, namun kita akan tetap takut tatkala membayangkan kematian. Ya, benar enggak? Itu kalau saya begitu. Enggak tahu saudara. Sesiap-siapnya kita menghadapi kematian, sewaktu kita mendengar berita bahwa hari-hari hidup kita itu bisa dihitung, kita akan tetap merasa gelisah. Misalnya ada seseorang yang ke dokter, diperiksa bla bla bla, ternyata Anda menderita penyakit A. Kira-kira umurnya ya bisa bertahan sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Pasti orang yang mendengarkan berita ini dia akan menyiapkan mentalnya. Tetapi siap-siapnya dia tetap dia akan gelisah. Ya. Orang percaya yang paling saleh dan teguh sekalipun bisa saja tetap merasakan ketakutan akan kematian karena dia merasa bahwa tubuh jasmani kita rapuh. Jadi maksudnya itu kalau ada kasus kematian itu mati itu bisa datang tiba-tiba, mendadak. Kita nggak seperti tiba-tiba pas tidur masih muda, loh orang itu masih muda loh, kok bisa ya seperti itu. Dia padahal nggak sakit loh, dia waktu itu padahal olahraga loh, bisa mendadak. Intinya ini membuktikan bahwa kita ini tidak memiliki kendali atas hidup kita saat ini. Ya, banyak orang mempercayai bahwa mereka tidak seharusnya mati karena mereka masih mempunyai tanggung jawab. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa padahal orang itu masih muda ya, anaknya banyak,
tanggungannya itu masih banyak. Dia menjadi tumpuan di keluarganya. Tapi itu tidak membuat dia nanti akhirnya, oh jangan mati dulu karena tanggungannya banyak. Itu maksud saya ya. Jadi apapun tanggungan orang itu, apapun yang menjadi beban orang itu di dunia itu tidak akan bisa menghalangi kalau misalnya Tuhan mau mengambil dia sewaktu-waktu. Jadi kita tidak punya kendali. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kematian. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, bila waktunya tiba Tuhan memanggil kita, tak ada satupun yang dapat menghalangi. Kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh manusia. Ajal bisa datang kapan saja, bahkan secara tiba-tiba tanpa mengenal kekayaan, berapa banyak koneksi kita, setinggi apapun jabatan kita, tidak akan bisa menghalangi kematian. Slide berikutnya mungkin bisa diganti, biar enggak itu terus. Nah, apakah kita sudah siap? Kira-kira. Ini pertanyaan kita itu, berarti saya ikut ya? Kita itu saya ikut. Apakah kita sudah siap untuk menghadap tata pengadilan Bapa di surga? Apakah kita sudah siap meninggalkan dunia ini? Apakah kita sudah siap meninggalkan orang-orang yang kita kasih? Ini pertanyaan yang sekarang. Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Pak Toto, siapa yang sudah siap? Aduh luar biasa, ibu saya itu sudah siap. Kalau misalnya, padahal tadi di awal kita sudah sebutkan, firman Tuhan bilang apa? Kematian adalah kebahagiaan. Siapa yang percaya bahwa saya ke surga? Ya saya sudah siap. Gak ada yang angkat tangan. Kalau misalnya tadi kan pertanyaannya ke Bapak Ibu, sekarang mungkin Bapak Ibu mau tanya, kalau Ibu gimana? Kalau saya ditanya, saya sudah siap. Tapi Tuhan, kalau bisa jangan sekarang. Ya, itulah. Iya betul. Saya mau ngomong itu, seringkali kita kalau ditanya, sudah siap, ya saya siap. Tapi kalau bisa jangan sekarang ya. Ya itu tadi, maka tadi kan di awal begini teman-teman, saudara-saudara, kalau orang yang di luar Tuhan Yesus, kalau kita ngomongin tentang kematian itu adalah hal yang tabu, bahkan menakutkan. Tapi kalau kita, ada orang yang bilang, weh pamali dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini, dengan kuasa dari Tuhan Yesus, saya mau sharingkan seperti ini ya. Jadi kira-kira ini saya mencatat beberapa hal. Tadi kan padahal masuk surga yakin, sudah siap. Sudah siap sih, tapi kalau bisa jangan sekarang, itu namanya podoai gak siap, bener Bu Hana, podoai belum siap. Nah, iya. Amin, puji Tuhan. Tepuk tangan. Iya, cek gak sepi ya. Saya di sini mencatat beberapa hal, kenapa kita merasa belum siap. Ya, itu satu, ketidaktahuan akan pengalaman kematian. Ya iyalah, ya iya jelas, wong kita belum pernah mengalami mati. Iya, tambah wedi ya. Seringkali, kenapa kita Iya. Iya. Lanjut ya. Nanti ada ruang Bu Hana, nanti ada ruang kesaksian sendiri ya. Iya, sudah jam 8:15. Iya. Ketidaktahuan akan pengalaman kematian, ya jelas sih. Kita nggak ngerti seperti apa rasanya mati, ya. Apa yang kita lihat ketika kehidupan
meninggalkan tubuh jasmani kita. Bagaimana semuanya itu akan terjadi itu kita belum tahu. Jadi itu suatu misteri. Apakah seperti ceritanya orang melihat cahaya, terus kemudian akhirnya nanti kalau sudah mati kita ketemu sama sanak saudara kita yang lebih dulu meninggalkan kita. Nah, kita semua nggak ngerti, nggak jelas. Iya, ketemu 7 bidadari, ya. Itu semua misterius. Itu yang kadang-kadang membuat kita itu kalau ngomongin tentang kematian itu tadi gelisah, takut gitu ya. Kedua, kematian itu, peristiwa kematian itu memisahkan kita dari segala sesuatu yang kita kenal dan kita sayangi. Jadi memisahkan segala sesuatu yang kita sayangi. Akhirnya, wah aku nek gak ketemu Pak Toto ya apa ya? Aku nek gak ketemu Pak Edi ya itu. Yang kadang-kadang membuat kita, ojo sih po, ojo saiki gitu ya. Padahal liane sih, itu kenyataan yang harus kita terima ya. Terus kemudian ada satu lagi di sini, mungkin ada lain banyak hal, tapi ini ada lagi yang saya catat di sini. Kenapa kita ketakutan terhadap cara kita mengalami kematian. Apakah kematian kita akan berlangsung dengan cepat atau tanpa rasa sakit? Apa kita harus sakit dulu bertahun-tahun baru mati? Kita nggak ngerti, akhirnya nanti kita nggak tahu gimana. Atau pas tidur moro-moro nggak tangi, bisa juga ya. Jadi ketakutan terhadap cara kita mengalami kematian itu yang kadang-kadang membuat kita itu tercekam, kayaknya kok gak siap aku ya saiki ya gitu ya. Slide berikutnya, jadi itu tadi yang saya catat tadi itu semua itu misteri-misteri kematian. Jadi misteri dari kematian itu sendiri dan ketidakmampuan kita untuk mempersiapkan diri itu yang membuat menakutkan. Kematian itu membuat menakutkan tentang kita. Karena itu sebabnya misteri dan kita tidak mampu untuk menyiapkan. Nah, sekarang slide berikutnya lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut akan kematian? Supaya hidup kita ini berjalan tenang, tidak mencekam, dan kalau sewaktu-waktu, tadi yang kita sudah katakan di depan, bahwa kita tidak bisa punya kendali. Kadang-kadang dalam kondisi sehat, nggak sakit, itu bisa kita dipanggil Tuhan. Atau sakit lama dulu baru bisa dipanggil. Kita nggak bisa pegang kendali. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang memang pasti tapi kita tidak bisa mengendalikan. Ini ada beberapa contoh yang dilakukan pada umumnya oleh manusia. Pada umumnya misalnya kita punya anak 3. Apa yang kita siapkan? Mungkin kita akan mendaftarkan anak-anak kita ke asuransi, ya, asuransi jiwa, asuransi pendidikan. Kayak nanti pas tak tinggal, anak-anakku sih iso sekolah, anak-anakku sih ono sing ditinggali. Itu biasanya yang kita siapkan. Ada lagi, misalnya seperti kami, saya sama Pak Budi punya usaha, ya, kami wira swasta. Kira-kira nanti siapa yang akan meneruskan ya usaha saya? Kita siapkan, pasti kita siapkan. Oh, anakku kok sing bakal nerusno aku. Kalau sewaktu-waktu aku nggak ada, itu ada penerusnya. Itu biasanya yang kita siapkan. Terus mungkin bisa seseorang itu nulis warisan, wasiat. Nah, wasiat, nulis wasiat. Terus nyiapkan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen itu ditata dengan bagus supaya nanti kalau pas aku nggak ada itu nyarinya bisa cepat. Atau ada seseorang yang melakukan rekonsiliasi, istilahnya memperbaiki hubungan yang mungkin pernah rusak. Mungkin dengan orang tua, mungkin dengan saudara. Aku tak berdamai sih aku pernah tukaran sama Pak Toto, Pak aku minta maaf ya. Siapa tahu saya nanti tiba-tiba jadi saya sudah beres sama Toto. Saudara-saudara pernah melihat saudara kita yang seberang kalau mau
naik haji ke Mekah. Naik haji itu ke Mekah ya Pak ya, benar. Kalau mereka mau naik haji, umroh apa naik haji itu, apa yang mereka lakukan? Dia mendatangi keluarga, saya minta maaf, minta doakan, terus di rumah bikin syukuran. Dia membereskan semua yang di sini. Siapa tahu nanti pas aku di Mekah tiba-tiba saya dipanggil Tuhan, jadi semua urusanku ini sudah selesai. Itu banyak hal yang manusia lakukan untuk mempersiapkan kematiannya. Nek wis ngene iki aku iso tenang. Ya kan? Kadang kan ada yang ngomong gitu ya. Wes anakku wis tak tinggali, Pak Toto wis tak kei warisan ya Pak. Ini wes aku tenang, siap. Itu yang dilakukan orang kebiasaannya. Apakah itu salah? Enggak ada yang salah. Itu wajar. Itu sah-sah saja dan boleh. Asal kita tidak terobsesi dengan kematian. Jadi mengerjakan itu semata-mata karena untuk mati itu yang salah. Tapi semua itu bisa, boleh. Tetapi di dalam Tuhan, bagaimana kita mengatasi slide berikutnya? Nah, bagaimana kita mengatasi rasa takut dan bingung menghadapi kematian yang orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Tadi yang saya sebutkan contoh-contoh itu pada umumnya itu dilakukan manusia, boleh, sah-sah saja. Tapi ada hal yang lebih penting. Kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus, apa yang harus kita persiapkan supaya kita tidak takut? Pertama, jangan mengasihi dunia melebihi kasih kita kepada Allah. Mari kita baca 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Jadi ini ayat-ayat nanti mungkin nggak bisa langsung. Oh yo, wes aku siap nek ngono. Enggak, itu perlu proses. Ini kita sharing supaya kita itu ya mau nggak mau kita mesti mempersiapkan diri kita. Ya, 1, jangan mengasihi dunia melebihi kasih kita kepada Allah. 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Saya baca, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas? Kenapa kita belum siap? Eman, aku loh gurung beres urusanku. Ya opong kok bojoku, ya opong kok anakku. Ya opong kok aku loh setas menikmati kekayaan jeripayahku. Saya belum puas menikmati kenyamanan dunia ini Tuhan. Ojo sik, ya di situ ditulis, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, berarti apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada amin? Ini kekuatan buat jiwa kita. Ayo kita mulai belajar. Kita jadi begini ya. Ini misalnya dunia. Kita sekarang ini hidup di dunia. Ayo kita jangan melekat di dunia ini. Kita jangan mengasihi dunia ini melebihi kasih kita kepada Tuhan. Karena dunia ini akan lenyap. Kalau kita ikut di dunia ini, dunia lenyap kita habis. Tapi kalau kasih kita kepada Allah melebihi, kita dekat sama Allah. Dunia ini lenyap, kita hidup kekal di surga. Itu sederhananya. Ya, kita siap. Ini juga saya bukan, aku siap enggak. Kita belajar sama-sama ini. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan firman ini, gini nih yang banyak ke saya juga belajar bahwa saya harus siap. Saya harus mengasihi Tuhan saya lebih daripada saya mengasihi dunia ini. Daripada saya mengasihi suami saya, daripada saya mengasihi anak saya, harta saya, kekayaan saya harus lebih mengasihi Tuhan. Ya.
ketika kita sedang menjalani kehidupan ini, waktu kita menikmati kenyamanan dunia, kita sulit bahwa kita itu sebetulnya di dunia ini cuma sementara. Seperti uap, hilang. Cepet banget. Ya. Jadi waktu kita menikmati kenyamanan kita di dunia ini itu rasanya kita itu nggak ingat kalau kita itu di sini cuma sementara. Betul, kita mengasihi anak-anak kita mengasihi suami, tapi jangan lupa bahwa Tuhan lebih mengasihi dia. Aku aja serek, saya siap Tuhan tapi saya belum. Tapi jangan sekarang, saya belum mantu. Saya belum punya cucu, saya belum puas menikmati ini. Apakah kita mau seperti itu? Jangan lupa bahwa meskipun kita sangat mencintai suami kita mencintai anak-anak kita, Tuhan lebih mencintai dia. Tuhan lebih mengasihi suami kita, anak-anak kita dibanding kasihnya kita kepada mereka. Itu yang harus kita pegang. Saudara mungkin khawatir tentang warisan opo ya sing tak tinggalkan ke anak-anak saya. Jangan khawatir, ingat bahwa Allah lebih peduli dengan orang-orang yang akan kita tinggalkan nanti. Tuhan lebih peduli sama mereka. Semua dokumen yang seperti tadi saya jelaskan kita siapkan, itu tidak akan membuat kita menjadi tenang. Satu hal yang membuat kita tenang ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tadi pertama, jangan mengasihi dunia melebihi kasih kita kepada Allah. Yang kedua, apa? Persiapkan diri kita. Pengkhotbah 9 ayat 5, di situ dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan ketenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu artinya kita semua tahu bahwa kita akan mati. Kalau kita tahu bahwa akan turun hujan, kita akan pasti siapkan payung. Kita siapkan jas hujan, kita lipat taruh jok sepeda motor. Nanti kalau di jalan saya kehujanan, saya bisa pakai. Itu juga halnya dengan kematian. Ada yang mau hidup 1000 tahun lagi. Ada yang hidup terus selama-lamanya di dunia ini. Enggak. Kita akan mati. Mau enggak mau, suka enggak suka, kita harus menyiapkan diri kita. Amin. Kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Ayo kita siapkan diri kita. Apa yang harus kita persiapkan menjelang kematian nanti. Slide berikutnya. Jadi tadi jangan mengasihi Tuhan, jangan mengasihi dunia melebihi kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, persiapkan apa yang harus dipersiapkan. Satu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini contoh konkret. Opo sih, siap-siap opo sih. Ayo. Satu hal, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah apa? Keselamatanku. Keselamatan kita hanya pada Tuhan. Kalau kita ikut di dalam dunia tadi, dia hancur, kita ikut hancur, habis. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, dunia hancur, kita selamat. Amin. Selagi kita masih hidup, mari kita dekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana sih mendekatkan diri pada Tuhan? Kita sendiri yang ngerti. Jadi hari-hari kita, apakah yang saya lakukan itu kira-kira membawa saya lebih dekat terus sama Tuhan atau semakin jauh? Kalau kira-kira semakin jauh, ayo kita evaluasi. Kita evaluasi apa yang kita kerjakan. Kalau kegiatan kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, kita harus segera sadar dan kita harus segera balik. Kedua, hidup harus berguna. Jadi apa yang perlu disiapkan lebih dekat lagi pada Tuhan. Lakukan aktivitas di hari-hari kita yang membawa kita terus dekat sama Tuhan. Kedua, hidup harus berguna. Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau aku masih dikasih kesempatan Tuhan hidup di dunia ini,
itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah. Itu artinya kita harus bekerja memberi buah. Memberi buah. Ya. Sorry. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sukses di dunia itu bukan menjadi target utama. Aku hidup, aku harus punya rumah 5. Aku harus sudah menjabat sebagai bla bla bla. Saya harus, anak-anakku harus menjadi begini. Itu bukan target kita. Itu bukan target kita. Target kita apa? Bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari itu yang penting. Tadi sudah saya kemukakan di depan bahwa apa yang kita lakukan apakah sudah membawa kita kepada Tuhan semakin dekat. Ya. Apakah kita sudah senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan? Kita akan baca di Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Ini itu yang terakhir Pak, jangan dicantumkan dulu. Saya akan lebih cepat karena memang sudah malam. Jadi, tapi ini mesti kita nggak apa-apa ya. Saudara-saudara diberkati. Saya akan bacakan di Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Jadi di situ di Pengkhotbah 2, di Pengkhotbah ini ceritanya itu Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang besar, raja yang kaya raya dan semua itu dia miliki. Ini saya mau membuktikan bahwa kenikmatan duniawi itu adalah sia-sia. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Ayat 4. Coba kalau meskipun di sana belum ada, mari kita dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Salomo di pengkhotbah ini. Ayat 4, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Bayangkan ya, rumah-rumah, banyak rumah dia bangun. Dia menanami kebun-kebun anggur. Ayat 5, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. 6, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. 7, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi. Dia punya banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun. Bayangkan, kita coba saya membaca ini coba saudara-saudara bayangkan betapa kayanya dia. Ya, betapa kayanya dia, apapun dia miliki. Banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundi. 9 coba kita lihat. Dengan demikian aku menjadi besar. Raja Salomo ini menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun. Bayangkan betapa kayanya dia. Yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Jadi dia sukacita sekali, dia menikmati hartanya, puas dia dengan kehidupannya. Mau makan apa keturutan, mau pergi kemana keturutan. Sukacitanya itu
luar biasa dia menikmati hartanya. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Jadi dia bersukacita dengan apa yang dia sudah usahakan. Dia bekerja keras, hartanya banyak dan dia menikmatinya. Itulah buah segala jerih payahku. Ayat 11. Coba perhatikan alas berat. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, jadi apapun yang dikerjakan Salomo dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bayangkan, ternyata segitunya kekayaan, jabatan, koneksi itu mengikat kita. Segitunya kuat. Sehingga waktu siap, saya siap tapi nanti deh. Sampai segitunya saya diikat oleh dunia. Padahal dunia itu akan hancur, lenyap dengan segala hawa nafsunya. Ayo, kita bareng-bareng, kita hari-hari kita koreksi. Apakah yang kita sudah lakukan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah mengerjakan hal-hal yang kekal nanti? Karena ternyata apapun yang kita kerjakan, kekayaan dari rumah itu sia-sia. Menjaring angin, bayangin. Menjaring angin. Angin lewat, gak ada yang didapat ternyata. Itu. Hidup kita di bumi ini sesungguhnya adalah persiapan. Oh ya, satu lagi. Efesus 1 ayat 10. Jadi apa sih tujuan Tuhan itu sehingga kok menaruh kita di dunia ini? Kenapa enggak Tuhan selamatkan aja kita langsung? Kenapa kita harus ditaruhnya di dunia ini? Ini yang Tuhan tulis ya. Kenapa kita harus di dunia ini? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Jadi kita di dunia ini persiapan. Ayo kita kerjakan persiapan ini, kita kerjakan untuk yang kekekalan, jangan yang sia-sia. Hidup kita di bumi ini sesungguhnya adalah persiapan untuk hidup kekekalan. Artinya Tuhan, jadi Tuhan itu menciptakan kita bukan, jadi begini saya akan menjelaskan satu kebenaran bahwa Tuhan kita itu menciptakan kita bukan hanya selama usia kita di bumi ini. Misalnya saya mati umur 80 tahun atau 90 tahun atau 100 tahun atau berapalah usia orang di bumi. Tuhan tidak hanya menciptakan kita sebatas usia kita di sini, tetapi Tuhan itu mempunyai jangka panjang untuk hidup kita selanjutnya. Jadi hidup kita itu tidak hanya di sini, tapi Tuhan mempersiapkan kita untuk kekekalan. Gitu. Jangan bayangkan bahwa saya hidup cuma 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. No. Kita hidup kekal terus di surga bersama Tuhan. Tuhan bukan hanya mau kita menjadi bagian dari keluarganya, tetapi Ia juga ingin kita menghabiskan seluruh hidup kita di kekekalan di surga bersama Tuhan. Amin. Berarti bagaimana sekarang? Berarti bagaimana kita sekarang? Saya sudah selesai sampai di sini menyampaikan kira-kira akhirnya. Iya, siapa apa enggak ya saya? Ya memang itu tidak bisa kita jawab saat ini, tidak bisa langsung ya, kita perlu proses. Tapi satu hal yang kita yakini, slide yang berikutnya yang tadi terakhir sudah ditayangkan, walaupun pengalaman kematian itu merupakan sesuatu yang misterius ya tadi ya, tidak jelas dan tidak pasti, tetapi akhir dari kematian itu sendiri merupakan sesuatu yang terang, jelas, dan pasti. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Demikian sharing firman Tuhan dari saya. Semoga kita akan belajar ya sama-sama. Kita akan pujian. Tadi kelewat Pak Toto ya. Aku tak membawa apapun juga. Mungkin kita nyanyi sekali aja. Saya bisa dibantu teman-teman singer, mungkin Pak Edi juga. Ini pujian ini akan membantu kita mungkin. Ayo kita mengasihi Tuhan itu lebih daripada kita mengasihi dunia. Ku tak membawa apapun juga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali bersuka. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Aku tak membawa, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh saat ini kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki di dunia ini semuanya akan lenyap. Biar saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati, jiwa, roh kami. Kami betul-betul mau belajar bahwa kami mau berkomitmen mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kami punya di dunia ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang memberikan kekuatan kami untuk kami boleh melakukan, untuk boleh memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh mempersiapkan diri kami. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus siap untuk kembali ke rumah Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Kami percaya, kami mengucap syukur dengan bertanggung jawab atas hidup kami. Kita pujikan seperti wanita yang mengurapi-Mu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kita nyatakan bahwa sungguh kita akan mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Seperti wanita yang mengurapi-Mu. Haleluya. Menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya. Demikian
menanti janji-Mu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Sekali lagi, Sampai akhir ku menutup mata, kami undang Ibu Markus untuk maju depan untuk doa firman Tuhan. Kita dengarkan. dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa memberkati kami, untuk kami sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami lebih-lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih-lebih lagi. Tuhan Yesus, kiranya kesempatan hidup kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi sama kami lebih sungguh. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa, firman-Mu yang luar biasa, memberkati hidup kami, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan mempersiapkan diri memberikan persembahan. Pak John, silakan doa untuk persembahan.